Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfrian dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penyebab terjadinya perang Rusia dan Ukraina secara geografi politik. Baiklah, saya mulai. Sebelum saya memulainya, jika nanti ada penjelasan saya yang tidak sesuai atau kurang jelas, saya mohon dimaklumi karena penjelasan ini juga saya kutip dari media sosial dan internet. Penyebab Rusia serang Ukraina banyak diperbincangkan pengamat militer. Salah satunya pengamat militer Indonesia itu Konni. Penyebab perang Rusia dan Ukraina pun dikupas Konni dari awal karena menurutnya penyebabnya sudah lama Rusia menyimpan dendam. Konni pun menyebut salah satu penyebab Rusia serang Ukraina atau penyebab perang Rusia dan Ukraina adalah tidak lepas dari ketegangan antara Rusia dan Barat, dalam hal ini adalah NATO. Sejak Ukraina yang dekat dengan NATO bahkan digadang-gadang akan masuk NATO, menjadi gerah Rusia karena negara tersebut bertetangga. Rusia tidak ingin Ukraina dekat dengan NATO karena ke depan akan mengancam Rusia. Bisa saja rudal NATO nanti ditempatkan di Ukraina. Menurut Konni, seperti dikutip dari kanal YouTube Helmi, bicara disebutkan bahwa Rusia memberi pelajaran saja kepada Amerika Serikat dan NATO bahwa dunia itu nggak boleh dirajai oleh satu orang atau satu negara saja atau satu kelompok saja. Menurut pengamat militer Konni, ketika Rusia menyerang Ukraina itu karena sudah kelewat kesal. Menurut Konni, wajar kesal karena sudah berlangsung kasusnya sejak tahun 2008. Kasus Uni Soviet jatuh dan pecah, kemudian Lithuania dan Latvia diambil NATO atau masuk ke dalam NATO. Enggak apa-apa karena jauh, tapi Ukraina kan dekat. Tapi pada tahun 2008, malah Ukraina dan Georgia diundang NATO untuk masuk. Nah, di situ awal kisruh. Putin sudah bilang jangan, katanya. Sebenarnya dulu Ukraina rapat dengan Rusia, namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat dengan Barat dan ingin menjadi bagian NATO. Padahal ketika perang dingin terjadi sebelum tahun 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet. Negara komunis yang kuat di zaman itu adalah Uni Soviet setelah Jerman kalah pada Perang Dunia Kedua selesai dan memiliki pengaruh di belahan timur Eropa, sangat berpengaruh di belahan timur Eropa pada khususnya. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis pada tahun 1991. Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar di tahun yang sama. Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk CIS. Namun perpecahan terjadi pada saat Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak tahun 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro Rusia yaitu Viktor Yanukovych.
Kerusakan bahkan sempat terjadi setelah berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina. Nah, itulah menyebabkan Rusia pada tahun 2022 ini, Rusia mengerahkan ribuan pasukan atau tentaranya untuk menyerang Ukraina, sehingga banyak negara-negara Eropa yang terancam akan adanya perang ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan penyebab konflik terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.